Oleh karena itu, masyayikh kita mengajarkan zikir qalbu ketika latihan, maka kurangi dulu zikir-zikir fisik. Dulu kami latihan 40 hari, itu cuma zikir qalbu. Yang wajib-wajib kita nggak boleh tinggal. Sholat jamaah, 5 waktu, sholat Jumat, yang itu kita kejar terus. Tapi kerjanya ngapain? Setelah sholat, zikir. Setelah zikir, zikir. Setelah zikir, zikir. Setelah zikir, zikir. Sampai tidur pun zikir. 40 hari, 40 malam. Kami kurangi makan, kurangi tidur, kurangi macam-macam kata-kata orang sekitar. Ngapain itu? Itikaf kan 10 hari doang kok 40 hari. Dia lupa, Nabi Yunus itu itikafnya di dalam perut ikan berapa hari? 40 hari. Nabi Musa di Tur Sina 40 hari. Nabi Muhammad SAW di Goa Hira juga 40 hari. Dan itu rutin terus. Jadi kalau ingin mewarisi rohani Rasulullah SAW, minimal apa yang telah beliau fikskan 10 hari. Bisa nggak ninggalkan dunia 10 hari sebelum betul-betul kita meninggalkannya? 10 hari nanti bisa nggak Pak? Tapi handphonenya off, tidurnya dikurangi, makannya dikurangi. Maka harus ada tim gizi ketika orang itikaf. Di sini ada dokter, ada ahli gizi. Silakan Pak ngobrol nanti. Kurangi makan daging, boleh makan daging. Tapi kalau cuma itikaf makan daging, syahwatnya besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka disebutkan taklilut ta'am, mengurangi makan, termasuk memilih makan-makan yang ringan-ringan. Maka kami 40 hari itu, sampai hari ke-20 vegetarian. Hari ke-21 baru makan daging. Karena ngobrol dengan dokter. Kata dokter, sel-sel itu kalau nggak dapat daging selama 20 hari, maka dia akan makan yang ada di tubuh. Padahal itu udah tertulis oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi dalam kitabnya. Beliau bukan dokter, tahu dari mana coba? Tapi dapat ilham. Maka ilham qalbu, jika dipertemukan dengan kajian-kajian ilmiah, ketemu. Karena ilmu itu dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah. Allah yang disebut Al-Alim, sumber semua ilmu. Jika dipertemukan ilmunya orang belajar grammar dengan orang belajar manhaj qalbu sama. Yang mempertemukan namanya Imam Al-Qushairi, punya kitab judulnya Nahwul Qulub, Nahwul Qalb, Grammar Qalbu. Ada Pak kitabnya? Ya, kawan kita sudah buat disertasi S3 untuk itu. Tapi semoga dia juga mengamalkannya ya. Jika di qalbu itu muncul kezuhudan, sekarang kita langsung masuk. Jika muncul kezuhudan, maka orang itu nanti akan suka puasa. Jadi puasa itu efek warid yang datang ke qalbu. Apa arti warid? Anugerah rohani datang ke qalbu. Zuhud itu nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Orang kalau sudah masuk zuhud ke qalbunya, hidupnya kenyang. Nggak ada keluh kesah, kebahagiaan itu ada meskipun dunia tidak di tangannya. Tapi orang-orang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Banyak orang miskin cinta dunia, tiap hari mikirin gimana makan. Berarti dia belum zuhud. Jadi rugi 2 kali, udah miskin nggak zuhud. Orang kaya itu paling bisa zuhud karena dunia sudah di tangan. Tapi kalau kalbunya tidak dapat zikir kalbu, jadi kalbu itu punya zikir. Zikir lidah la ilaha illallah, subhanallah. Zikir kalbu Allah, hu, hay, qayyum. Asma'ul husna itu zikir kalbu. Dan ini harus diambil dari ahlinya. Sebagaimana kalau kalbu kita sakit, kalau badan kita sakit, kita datang ke dokter. Dan masalah kita semua apa? Masalah kita cuma satu, kita nggak adil dengan kalbu. Giliran sakit badan, ya repot kemana-mana. Ini virus corona aja udah ramai kemana-mana ya. Tapi kalau ada virus kalbu, orang nggak ramai. Udah berapa tahun nggak khusyuk, udah berapa tahun tidak menikmati baca Quran. Kok nggak datang-datang ke ahli kalbu? Waras nggak sih? Itu.
Adil enggak? Ini yang disebut innallaha yuhibbul muqsitin. Maka Allah sebut orang-orang yang berilmu yang adil itu qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu itu dia betul-betul adil terhadap dirinya. Kita enggak adil. Cari dunia dari pagi jam 6, pulang pun jam 8, 12 jam. Tapi cari akhirat, kita ajak setengah jam aja bilang apa? Ustadz, saya ini sibuk. Ada seorang ibu-ibu minta diajarkan zikir, kita ajarkan zikir. Terus bilang, Ustadz, nggak ada zikir yang ringan, saya ini sibuk. Saya tanya, ibu umur berapa? 70. 70 karyawati, pragawati. ASN. Enggak, terus apa sibuknya? Bingung juga dia. Berarti selama ini kita ini sok sibuk. Dan semua orang mengundur amalnya sampai dia udah tua. Berarti warid belum datang ke kolbunya. Dia memulai amal selama ini selalu dari zahir, belum dari kolbu. Maka Imam Bahauddin Syah Naqsyaband mengatakan apa? Ketika orang sibuk dengan perkara zahir, maka kajian zikir pertama kami adalah zikir kolbu. Bidayatu tariqatina nihayatut turuq. Awal dari cara zikir kami adalah akhir dari semua zikir yang dipelajari oleh orang-orang di luar. Itu manhaj beliau. Jadi orang kalau sudah sibuk zikir salat baru zikir kolbu. Kalau beliau enggak, kolbu dulu. Kenapa? Ala wahyal qalb. Inilah zikirnya ulama-ulama ahli kolbu. Jika masuk ke kolbu itu al-hirs. Hirs itu ada kesukaan, kerajinan, ya, ada perasaan senang. Maka orang ini akan rajin tahajud, rajin sedekah, rajin semua zikir itu kayaknya ringan di tangannya, ringan di lidahnya. Bapak salamakan Allah, dulu seorang kawan saya berdoa, Allahumma adim alaina zikrak. Ya Allah, dawamkan zikir kami kepadamu. Saya tegur, jangan doa begitu. Yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, ya Allah, dawamkan zikir di kalbu kami. Itu mustahil, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat pun kita masih ingat selain Allah Ta'ala. Jika yang datang di kalbu itu syauq, rasa rindu yang dalam, maka orang ini biasanya zikirnya mulai bergerak. Nah, zikir ini yang jarang datang ke kita. Minimal gerak matanya nangis, itu zikir rindu. Jadi rindu itu datang dulu ke kalbu, baru saat dia berzikir ada rasa nangis. Bukankah sebagian bapak ibu ketika mendengarkan imam kita tadi sholat teringat mana? Sudais, ya. Semoga Allah muliakan beliau. Amin. Kita teringat itu. Bagi mereka yang punya pengalaman sholat di belakang Sudais, dia rindu, dia bisa nangis. Itu baru rindu dengan imam dunia. Imam sholat di Mekah. Bagaimana imam la'imah Sayyidina Rasulullah SAW. Maka orang ini saat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, air matanya pasti mengalir. Itu yang disebut dalam syair-syair Hisan bin Sabit, kullul qulub, semua kalbu itu rindu kepada Nabi. Tapi bukti rindu itu hanya satu, dumu'ul ain. Ketika air mata itu berkaca-kaca, air mata itu mengalir. Atas dasar itulah ulama kita punya majelis khusus, namanya majelis sholawat, karena itu majelis kerinduan. Imam Ibn Arabi yang disesatkan orang zamannya, dia jauh dari semua kesesatan itu, karena beliau ahli hadis. Saya S1 meneliti beliau. Ibn Arabi menulis kitab Tarjuman al-Ashwaq. Sebelumnya beliau seorang ahli hadis, meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri sampai ke Rasulullah. Berguru kepada Imam Bukhari di zamannya, namanya Ibnu Asakir, dan Imam Muslim di zamannya, yaitu Imam As-Silafi. Imam Ibn Arabi nulis Tarjuman al-Ashwaq, terjemahan
para perindu. Kolbu yang merindu. Dan salah satunya di situ ada kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.